Nah, kalian tadi sudah belajar tentang eh, review ya, kita sudah mereview tentang pembelajaran 2 minggu yang lalu. Nah, hari ini ya, anak-anak semua kelas 10 IPA ya, akan belajar tentang struktur atom. Ya, kalau dibilang struktur berarti di dalam atom itu sendiri ada bagian-bagiannya. Begitu. Misalkan kalau misalnya kalian eh, melihat di sini ya, lihatlah gambar-gambar ini, nanti kalian tidak akan namanya ini akan menjadi gambar yang akan terus kalian ingat pada pembelajaran kimia. Nah, ini namanya sistem periodik unsur. Nah, ini ya sistem periodik unsur ini ya terdiri isinya ini adalah unsur-unsur yang sudah diketahui hingga saat ini ya. Bisa dikatakan juga atom-atom yang sudah diketahui saat ini. Kalian bisa melihat di sini ya, ada 1A. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalian akan belajar kok bisa sih sistem periodik unsur ini bentuknya seperti begini begitu. Nah, kalian bisa melihat di sini yang namanya helium. Kalian pasti mendengar ya, mudah-mudahan kalian pernah mendengar tentang helium, hidrogen. Kalian pasti mendengar hidrogen. Kemudian oksigen. Nah, oksigen ini dia nama ya. Kalian bisa lihat. Nah, oksigen ini yang kita hirup begitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur atom. Nah, di dalam struktur atom itu ya, anak-anak ya, ada 3 ya. Berarti dari satu atom itu ada 3 penyusunnya. Yang pertamanya itu adalah proton. Ya, proton ini bisa kalian di sini terdapat dalam inti atom muatannya +1. Berarti muatannya positif. Ya, proton itu muatannya positif. Kemudian massa relatif ini 1,0073 SMA. Ya, satuan massa atom. Nah, ini nanti seiring berjalannya waktu kalian akan mengerti apa artinya ini. Oke, jadi yang pertama itu ya penyusun dari atom itu ada yang namanya proton. Ya, proton itu bermuatan positif. Kemudian yang kedua neutron. Ya, neutron ini ya terdapat juga dalam inti atom. Muatannya itu netral, berarti tidak bermuatan. Ya, ini netral, berarti tidak bermuatan. Kalau yang proton tadi bermuatan positif, ini netral, begitu. Ya, tidak bermuatan positif dan tidak juga bermuatan negatif. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya elektron. Ya, elektron itu terdapat di dalam awan elektron. Nah, ini kemarin ya kalau kalian menyimak ya, mungkin kalian membaca dari sumber-sumber yang Mister kirim ya, dari modul yang Mister kirim ya, elektron ini terdapat di dalam awan elektron ini berkaitan dengan mekanika kuantum nanti ya, mekanika kuantum ya. Muatannya -1, berarti ini muatannya negatif ya. Elektron itu bermuatan negatif, ini tadi 0, berarti ini bermuatan positif ya. Ingat ya, proton itu ada di inti, neutron itu ada di inti, sedangkan elektron yang terdapat di awan elektron ya. Bisa dikatakan bahwa di lapisan, misalkan nih ada atom ya, atom ini misalkan ini inti ya, ini inti. Kemudian ada yang namanya awan ya, awan elektron bisa dibilang itu lapisannya ya. Di dalam lapisan ini nanti ada yang namanya elektron ya, elektron itu bermuatan negatif ya, begitu. Dan namanya elektron gitu. Ini namanya inti ya, ini inti, inti, kemudian ini kulitnya nanti, kulit ya, bisa digambarkan N. Oke, Mister akan lanjutkan. Jadi ingat ya, struktur atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Oke, Mister akan lanjutkan. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, dia itu memiliki simbol tersendiri ya. Elektron itu ya simbolnya seperti ini, E minus ya, E bermuatan negatif, kemudian proton ya, P bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral gitu. Oke, misalkan lanjutkan. Ini untuk informasi ya, untuk informasi ke kalian gitu. Nah, nomor atom ya, kalian pasti mendengar yang namanya nomor atom. Ya, nanti mungkin bertanya itu nomor atom maksudnya apa sih Mister? Nanti untuk penjelasan selanjutnya nanti kalian akan mengerti. Ya, nomor atom itu sendiri ya menyatakan jumlah proton dalam inti atom. Ya.
Ingat saja dulu, ya. Berarti kalau ada nomor atom, berarti itu menyatakan jumlah proton dalam inti atom. Kemudian menyatakan juga jumlah elektron dalam atom netral, berarti tidak bermuatan. Ya. Kemudian kedudukan unsur dalam sistem periode unsur, ya, susunan berkala unsur-unsur. Ini artinya nanti untuk berkaitan dengan penyusunan sistem periodik unsur, begitu. Nah, kemudian ada yang namanya nomor massa, ya. Ingat ya, ada yang namanya nomor massa. Yang pertama tadi ada yang namanya nomor atom. Nah, sedangkan nomor massa, ya, menyatakan massa relatif rata-rata suatu atom, ya. Massa relatif rata-rata suatu atom. Nah, jumlah proton dan neutron bisa dikatakan adalah, ya, kalau misalnya dijumlahkan P, ya, proton bermuat ditambahkan dengan jumlah neutron, maka itu yang namanya nomor massa. Nomor massa. Oke, maaf ya, Mister bikinnya di kursor, ya. Oke, nomor massa. Gitu. Ya, kalian bisa lihat rumusnya di sini, ya. Nomor massa sama dengan jumlah dari proton ditambah dengan jumlah dari neutron. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan lambang atom seperti yang Mister bilang tadi, ya. Ada X, ya. X ini menandakan nanti simbol dari unsur, ya, unsur dari atom itu sendiri. Kemudian ada di bawahnya ini nanti, ya, ada yang namanya nomor atom, kemudian di atasnya ada nomor massa. Ya, ingat itu, yang ada di atas nomor massa, yang ada di bawah nomor atom. Ya, ini nomor atom, ini nomor massa. Gitu. Nah, sedangkan ini, ya, ini simbol nanti, simbol untuk atomnya, hidrogen kah? Berarti kalau hidrogen berarti H. Kemudian oksigen kah? Berarti oksigen. Gitu. Ya, bisa kalian lanjutkan. Ya, kalian bisa melihat dari gambar ini. Nah, ini adalah contohnya. Ya, ini namanya atom fluorin. Ya, fluorin. Ini di golongan 7. Ya, fluorin. Ya, kalian pernah mendengar tentang fluorin, ya. Mudah-mudahan kalian pernah tidak asing dengan fluorin. Ya, fluorin ini kalian adalah salah satu bahan yang digunakan di pendingin kalian, freezer gitu. Nah, ada yang namanya fluorin di situ. Nah, dari fluorin ini, ya, kalian bisa melihat, oh, di sini ada yang namanya nomor atom. Ya, ini namanya tadi nomor atom. Ya, nomor atom. Nomor atom ini tadi dilambangkan Z. Ya, nomor atom. Sedangkan ini yang 19 ini, ya, ini nomor massa. Jadi dilambangkan apa ya? Dilambangkan A. Ya. Berarti ini nomor massa. Nomor massanya itu adalah 19, sedangkan nomor atomnya itu 9. Gitu. Nah, dari definisi sebelumnya, ya, 9 ini, ya, identik dengan proton. Berarti kalau dilihat dari sini, ya, jumlah protonnya itu 9. Kemudian, jumlah elektronnya berapa? Ya, elektron tadi kalau dia tidak bermuatan, berarti ini elektronnya juga 9. Berarti ini juga elektron. Ya, elektronnya juga 9. Kemudian, ini namanya nomor massa. Nomor massa, ya, A. Begitu. Terus kalau kalian menanyakan, terus Mister nomor berapa namanya jumlah neutronnya berapa? Nah, jumlah neutronnya tinggal dikurangin 19 dikurang 9 berarti 10. Neutronnya itu sama dengan 10. Oke. Ya, mungkin bisa lanjutkan, ya. Nah, berarti sudah kita dari jawaban ini kita sudah bisa menentukan, ya, jumlah protonnya itu ada 9, ya. Jumlah proton itu kita lihat dari nomor atomnya. Ya, nomor atomnya di sini adalah 9. Kemudian jumlah neutronnya itu ada 10, ya, 19 dikurang 9, ya, 10. Maaf, kemudian nomor atom, ya, nomor atomnya juga 9, kemudian nomor massanya itu 19. Oke. Nah, untuk contoh soal yang lain, ya, misalkan ada unsur Cl. Cl ini namanya klorin, ya. Kalian bisa melihat di sini, klorin ini nomor massanya itu 37, nomor massa, ya. Kemudian nomor atomnya itu 17. Nah, maka kita bisa jawab di sini. Berarti jumlah protonnya di sini 17, ya. Karena nomor atom itu sama dengan nomor atom, ya. Jumlah proton itu sama dengan nomor atomnya. Kan ini nomor atom toh.
yang 17 ini. Kemudian jumlah neutron. Nah, jumlah neutron ini kita tinggal kurangin. 30 nomor massa dikurang dengan nomor atom. 37 dikurang 17 berarti 20. Ya, jumlah protonnya 20. Gitu. Kemudian jumlah elektron. Berarti jumlah elektron itu sama dengan nomor atom juga. Ya. Tapi ini konteksnya tidak bermuatan ya. Kemudian nomor atom. Nah, nomor atomnya kan 17. Kemudian nomor massa. Ini nomor massa. Oke. Yang mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bisa memahami ini. Gitu. Oke. Nah, kemudian dari penyusun atomnya, kalian ingat tadi ya, kalian sudah bisa menentukan yang namanya dari penjelasan sebelumnya, berarti yang bisa disampaikan kalian sudah bisa menentukan nomor atom, kemudian jumlah proton, jumlah elektronnya berapa, ya. Berarti ini bisa akan lanjutkan ya. Di dalam atom ya, atom itu misalkan nih ada yang namanya isotop. Ya, isotop itu artinya, lihat definisinya di sini adalah atom yang mempunyai nomor atom sama. Ya, unsurnya juga sama, ya. Unsurnya juga sama, namun nomor massanya berbeda. Ya, kalian bisa melihat gambar di sini. Ya, ada beberapa atom, ya. Lihatlah perbedaannya. Di manakah letak perbedaan dari 3 bentuk atom ini? Ya, ini yang pertama ya. Oksigen 16,8, kemudian oksigen 17,8, kemudian oksigen 18,8. Nah, dari sini kalian bisa melihat perbedaan. Oh, ini yang berbeda di sini adalah nomor massanya yang di atas ini nih. Ini kan 16, di sini kan 17. Kemudian di sini kan 18. Kemudian kalian bisa melihat, oh di sini semua atomnya ini sama. Oksigen semua. Oksigen, oksigen, oksigen. Ya, oksigen ini 1, oksigen 2, ini oksigen 3. Gitu. Kemudian kalian bisa melihat, oh ini ada yang sama lagi nih, 888. Ya. Berarti ini nomor atomnya sama ya, 8, 8. Nah, kalau misalnya konteksnya seperti ini, inilah yang dinamakan dengan isotop. Isotop itu, ya, lihat lagi ke definisi, isotop itu adalah atom yang mempunyai nomor atom sama, ya, unsurnya juga sama, namun nomor massanya berbeda. Kalian bisa melihat di sini. Ya. Sama juga di contoh yang kedua ini. Ya. Ada yang namanya karbon C12,6, ya. Kemudian karbon C13,6, kemudian C14,6. Ya, kalian bisa melihat perbedaannya di mana. Ya, oh, ternyata yang berbeda itu di nomor massanya yang di atas ini. Ya, ini 12, sedangkan ini 13, sedangkan yang di sebelah ini adalah 14. Nah, kalian bisa melihat ya, ada yang namanya isotop. Begitu. Oke, kemudian, nah ini dari penjelasan yang tadi ya. Ya, kalau dia oksigen 16 berarti jumlah protonnya 8, jumlah neutronnya 8 dan elektronnya juga 8. Oke. Mister akan skip bagian ini. Ya. Nah, kemudian ya, ingat tadi ada yang pertama itu ada yang namanya isobar, isotop. Sekarang yang kedua ya, ada yang disebut dengan isobar. Lihat di sini. Isobar adalah atom-atom dari unsur-unsur berbeda yang mempunyai nomor massa yang sama. Nomor massa, ingat, nomor massa. Tadi nomor massa kalau misalnya atom itu digambarkan X, berarti ini A. Mohon maaf, Mister akan hapus dulu. Oke. Ya, kalau sebelumnya atom itu dilambangkan dengan X, kemudian ada yang disebut dengan Z, kemudian ada yang namanya A di sini. Nah, mana sih yang disebut dengan nomor massa? Ya, nomor massa kan yang bagian atas ya, yang A. Berarti lihat di sini pengertian isobar. Isobar adalah atom-atom dari unsur-unsur berbeda yang mempunyai nomor massa sama. Nah, kalian bisa lihat dari contoh ini. Ya, dari contoh ini ada yang namanya hidrogen 1 dan 3. Ya, hidrogen dengan nomor massanya 3 dan nomor atomnya 1 dengan helium. Helium dengan nomor massanya 3 dan nomor atomnya 2. Nah, kalian bisa lihat perbedaan di sini. Oh, ini dua-duanya bukan atom yang sama nih. Ini H, ya, ini hidrogen, sedangkan yang satunya helium. Berarti bisa dikatakan bahwa isobar itu, ya, isobar itu adalah
unsur-unsurnya itu berbeda, tidak sama. Ya, kalau dari isotop tadi berarti harus sama. Kalau oksigen, oksigen semua. Kalau hidrogen berarti hidrogen semua. Sedangkan di isobar ya ini beda. Yang satu hidrogen ya, yang satu hidrogen ini ya, ini hidrogen, sedangkan yang satunya adalah helium. Nah, tapi di sini kalian bisa melihat, oh yang samanya itu adalah nomor masanya nih, sama-sama 3 di sini. Ya, 3 di sini juga 3. Sedangkan nomor atomnya juga beda. Ya, ini 1 sedangkan di sini 2. Nah, kalian bisa melihat ya perbedaannya. Perbedaan antara isotop dan isobar. Kemudian yang ketiganya itu adalah yang namanya isoton. Ya, isoton itu adalah atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda. Ya, unsurnya berbeda kalian bisa melihat di sini ya, ini hidrogen, sedangkan di sini helium. Ya, unsur-unsur berbeda yang mempunyai jumlah neutron sama. Jumlah neutron sama. Neutron itu tadi anak-anak kita bisa cari dari neutron itu bisa kita dapatkan dari nomor massa. Ya, nomor massa berarti A, Na. Ya, nomor massa dikurang dengan Z. Ya, nomor atom. Ya, berarti misalkan di sini nih. Kalian bisa lihat ya, harus tahu ya nomor massa yang mana. Ya, ini kan nomor massa. Nomor massanya kan itu di sini kan 3. Ya, nomor massanya 3, sedangkan nomor atomnya 1. Kemudian kita kurangin. Ya, kalau kita kurangin itulah yang disebut dengan neutron. Ya, ini kan A. Sedangkan ini Z. Berarti A kurang Z, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Gitu. Nah, sama dengan di sini juga ya. Ini kan A. Ini kan A ya, nomor massa, sedangkan ini Z. Berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. Berarti ini sama. Ya, sama. Ini 2, di sini juga 2. Nah, berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa isoton itu adalah atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda yang mempunyai jumlah neutron sama. Ya, jumlah neutron ya, ingat, yang sama itu adalah jumlah neutron, bukan jumlah dari nomor atomnya kah? Bukan ya, tapi yang sama itu adalah neutron dan juga bukan yang sama dari jumlah proton. Ya, neutron saja. Ya, kalian harus tahu gimana cara mencari neutron, gimana cara mencari jumlah proton. Ya, dari penjelasan sebelumnya Mister sudah jelaskan.